Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi sayyidina rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan terutama sekali, tidak kata yang pantas kita ucapkan selain dari puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah memberi kita rahmat, nikmat dan juga kesempatan sehingga kita telah bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kita. Kemudian daripada itu, salat dan salam mari kita doakan kepada Allah agar sampaikannya pada pucuk pujangga umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yang kami banggakan teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa sisi 19A Informatika STK PRGI Sumatera Barat. Perkenalkan, nama saya Hamdani A sebagai moderator kelompok 4. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi itu tentang peranti interaktif dan aspek ergonomis. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Rahmadian Deswandi kepada saudara. Waktu dan tempat dari kelompok 4 sebagai penyaji pertama tentang peranti masukan tekstual. Adalah peranti masukan standar yang dijumpai pada semua komputer, lebih dikenal sebagai keyboard. Keyboard terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, keyboard QWERTY. Rancangan keyboard ini pertama kali digunakan pada mesin ketik Amerika Serikat pada tahun 1874. Susunan tombol dipilih untuk mengurai loncatan penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual. Misalnya huruf S, T, dan H diletakkan berjauhan meskipun sering digunakan dalam kalimat bahasa Inggris. Diciptakan oleh Christopher Latham pada tahun 1870-an. Yang kedua, keyboard Dvorak. Keyboard ini diciptakan oleh Auguste Dvorak dan William pada tahun 1936. Dirancang untuk mengurangi jarak pergerakan jari, mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Penerimaan lambat karena pemakai tidak bersedia berusaha pindah dari QWERTY. Yang ketiga, keyboard alfabetik. Keyboard ini persis sama dengan keyboard QWERTY maupun Dvorak, tetapi susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Bagi pengguna yang bukan tukang ketik, barangkali tata letak ini cukup membantu. Tetapi dari hasil pengujian, penggunaan tata letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan. Yang keempat, keyboard Glockenberg. Keyboard ini digunakan untuk mengurangi beban jari jemari dan pergelangan tangan, sehingga diperlukan suatu tata letak yang dapat mengurangi beban otot yang berlebihan tersebut, yang salah satunya adalah tata letak Glockenberg. Yang kelima, keyboard tata letak Palantine. Sistem ini dapat merekam suara lebih dari 180 kata per menit, sering digunakan mencatat jalannya persidangan di suatu pengadilan, dan sangat jarang digunakan di dalam lingkungan perkantoran. Kelemahan dari keyboard ini tidak menjamin akan diperolehnya ejaan yang benar. Yang keenam, keyboard stenotype. Steno adalah jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Jenis tulisan ini paling banyak digunakan oleh para wartawan untuk mencatat hasil wawancara dari. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang peranti penuding dan pengambilan, yaitu digunakan untuk menunjukkan atau menempatkan kursor pada suatu posisi layar tampilan dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang layar tampilan. Fosfor, maka akan muncul pendaran pada titik kontak antar prinsip kerja. Aliran elektron dilepaskan oleh penembak elektron, kemudian difokuskan dan dibelokkan oleh medan listrik pada layar yang berlapiskan fosfor. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Saya Hamdani A sebagai pemateri yang ketiga atau terakhir. Saya akan membahas mengenai yaitu pengaruh buruk peranti interaktif. Pemakaian sebuah komputer biasanya akan berlangsung dalam waktu yang berorde lama atau berjam-jam, terutama bagi mereka yang bekerja di perkantoran. Kita semua akan menyatakan setuju bahwa komputer merupakan alat bantu kerja yang sangat canggih yang dapat mengurangi beban
yang sering dijumpai oleh para pegawai kantor ataupun orang yang bekerja di perkantoran, seperti ada juga yang bekerja di bank, di kantor, di sekolah, dan lain sebagainya. Di samping keunggulan yang dimiliki oleh berbagai piranti interaktif seperti dijelaskan di atas, kita harus juga waspada akan adanya kelemahan, khususnya yang berkaitan dengan faktor manusia dan lingkungan kerja, agar piranti-piranti interaktif dapat meningkatkan efisiensi operator. Maka ia harus ditempatkan di posisi yang sangat memperhatikan faktor kenyamanan. Kita harus memperhatikan sekali faktor kenyamanan lingkungan kerja, dan juga lebih dikenal dengan faktor ergonomik gitu. Jadi kita tuh bekerja, tetapi kita harus juga selalu memperhatikan bagaimana lingkungan kita kerja, bagaimana posisi kita kerja, supaya pengaruh dari sebuah komputer atau pengaruh buruk interaktif, piranti interaktif ini tidak terkena kepada kita gitu selaku pengguna. Soalnya kita tidak akan bisa melepaskan komputer ini dari kehidupan kita sehari-hari, karena karena dari hari ke hari, waktu ke waktu, penggunaan komputer ini sangat sekali dibutuhkan dalam baik itu dunia bekerja, sekolah, ataupun para pengusaha. Mereka menggunakan komputer untuk berbagai hal gitu. Jadi kita harus memperhatikan pengaruh buruknya terhadap kita sendiri gitu, supaya kita terhindar dari kecelakaan pekerjaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kita masuk ke diskusi kita pada siang hari ini, kritik dan saran dari rekan semua kami harapkan. Kenapa demikian? Kami berharap kritik dan saran dari kawan-kawan bisa untuk membangun kita semua. Kritik itu bukan berarti kita menjatuhkan teman kita, tapi kita membangun gitu. Demikianlah materi dari kami kelompok 4. Salah dan janganlah kami mohon maaf, karena yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf, kami mohon mundur diri. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.